Perkenalkan, saya Fitri Yuwanita Wulandari dengan NIM 328022000053 dengan jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2022 kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan prinsip dasar televisi dan radio serta proses bagaimana penyiaran itu terjadi. Penyiaran merupakan proses komunikasi suatu titik ke audiens, yaitu proses pengiriman informasi atau isi pesan dari seseorang atau produser profesi kepada masyarakat melalui proses pemancaran gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi. Prinsip dasar siaran radio. Menurut Fatmasari dalam bukunya, ia menuliskan 3 hal. Yang pertama, kedekatan. Untuk membangun kedekatan dengan pendengar, penyiar radio harus dapat membayangkan seakan-akan ia sedang berbicara dengan seseorang yang duduk di hadapannya. Kemudian yang kedua adalah kehangatan. Penyiar radio perlu memiliki prinsip smiling voice ketika melakukan siaran. Hal tersebut bertujuan agar antara penyiar dan pendengar terasa lebih akrab dan hangat. Dan yang terakhir adalah acting. Seorang penyiar radio sama seperti artis yang harus mampu berakting. Dan prinsip dasar yang lain adalah suara diubah menjadi sinyal suara di dalam mikrofon. Lalu sinyal suara ini ditumpangkan pada pancaran gelombang elektromagnetik yang dapat diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat radio. Sinyal suara diubah kembali menjadi suara di dalam audio atau loudspeaker. Prinsip dasar siaran televisi. Prinsip dasar siaran televisi ini lebih rumit dibandingkan dengan prinsip dasar siaran radio. Mengapa demikian? Karena suara dan gambar diatur sedemikian rupa agar tersaji dan diterima oleh pemirsa secara sinkron. Proses pembentukan suara sama dengan proses siaran radio, sedangkan proses pembentukan gambar dilakukan dengan sistematika sebagai berikut. Objek yang disinari akan menghasilkan sinar pantul. Sinar pantul ini dilewatkan pada sistem lensa atau optik dan prisma. Untuk membentuk gambar proyeksi yang mengandung warna dasar televisi, yaitu merah, hijau, dan biru. Gambar proyeksi diubah menjadi sinyal gambar proyeksi di dalam pick-up tube atau couple change divide atau CCD. Dan selanjutnya bersama-sama sinyal audio ditumpangkan pada pancaran gelombang elektromagnetik. Pancaran ini dapat diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima televisi. Di dalam pesawat televisi, kemudian sinyal gambar proyeksi diubah kembali menjadi gambar proyeksi di dalam cathode ray tube atau CRT atau CCD. Sementara sinyal suara di dalam audio atau loudspeaker seperti pada proses siaran radio. Proses berjalannya penyiaran memiliki beberapa syarat-syarat. Di antaranya, tersedianya spektrum frekuensi radio, tersedianya sarana pemancaran atau transmisi, adanya perangkat penerima atau receiver, adanya siaran, program atau acara, dan yang terakhir, siaran dapat diterima secara serentak atau bersamaan. Kemudian ada trilogi penyiaran, studio sarana dan prasarana penunjang, pemancar transmisi, dan yang terakhir adalah pesawat televisi penerima. Kemudian selanjutnya adalah bagian penyiaran. Di sini, ia memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah studio. Studio merupakan sistem yang cukup berperan dalam sebuah stasiun penyiaran. Sebagai subunit sistem yang terintegrasi secara total, anggota studio memberikan andil untuk penyedia program-program reguler yang bersifat berkesinambungan. Sistem audio pada umumnya terintegrasi dari beragam unit sistem seperti anggota audio, video sistem, dan pencahayaan serta dilengkapi prasarana seni atau gambar sebagai pendukung produksi, khususnya untuk produksi audiovisual. Studio merupakan tempat produksi informasi sekaligus menyiarkan, yakni mengubah ide dan gagasan menjadi bentuk pesan adun, gambar, maupun suara. Studio sebagai penyuplai program perkara dibagi dalam 2 kategori besar. Siaran langsung, seperti program berita yang memiliki daya informasi untuk segera disiarkan. Siaran rekam, program perkara yang direkam terlebih dahulu, adun program perkara, non-drama seperti musik, olahraga, dan program perkara drama. Kemudian yang kedua adalah transmitter, merupakan salah satu unsur dalam bagian penyiaran yang berfungsi mengantarkan gambar dan suara dari studio berupa gelombang elektromagnetik yang membawa muatan informasi untuk dipancarkan atau disalurkan melintasi kabel atau serat optik. Berada 3 metode sistem satelit komunikasi sistem, DBS atau panduan satelit penyiaran,
sistem semi DBS, serta sistem gabungan atau penyaluran dan satelit. Dan yang terakhir adalah pesawat penerima, merupakan alat yang berfungsi mengubah gelombang elektromagnetik yang membawa muatan informasi berupa sinyal suara atau sinyal suara dan sinyal gambar proyeksi menjadi bentuk pesan yang dapat dinikmati. Pancaran gelombang elektromagnetik yang membawa muatan sinyal suara akan terbentuk melintasi mikrofon. Yang belakangan sekali pandaran ini diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima. Dan sinyal suara itu diubah kembali menjadi suara di dalam audio loudspeaker. Bandung bagian ini memproduksi siaran radio, sedangkan gelombang elektromagnetik yang sedang membawa sinyal suara yang dihasilkan oleh mikrofon dan sinyal gambar proyeksi yang dihasilkan oleh sistem lensa dan yang belakang sekali diubah menjadi sinyal gambar di dalam tabung pengambilan gambar, maka bagian ini memproduksi siaran televisi. Kemudian produk penyiaran. Penyiaran merupakan cara penyelenggaraan siaran, yaitu rangkaian mata perkara dalam bentuk audio, suara, atau visual gambar yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal suara atau gambar. Adun melintasi udara maupun melintasi kabel dan atau serat optik yang dapat diterima oleh pesawat penerima di rumah-rumah. Demikian beberapa prinsip dasar televisi dan radio yang dapat saya sampaikan, juga proses bagaimana penyiaran itu berlangsung. Semoga bermanfaat dan terima kasih.